set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun. Hari ini saya akan memandu kegiatan konseling kelompok kita. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang penggunaan media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan kita. Yang pertama, cerita yang disampaikan di kelompok ini tidak diceritakan ke orang lain. Yang kedua, kalau ada teman yang sedang berbicara, kita dengarkan sampai selesai. Jangan sampai kita memotong pembicaraan teman. Terus yang ketiga, kita saling menghargai pendapat teman. Yang terakhir, tidak ada yang dipaksa untuk bicara. Kalau masih malu, tidak apa-apa. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik. Sekarang kita kenalan dulu ya. Sebutkan nama panggilan kalian. Perkenalkan, nama saya Uti. Perkenalkan, nama saya Amar. Nama saya Tiku. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, kalau kalian bangun pagi, apa hal yang pertama kalian lakukan? Kalau saya langsung HP terus ke TikTok. Langsung di TikTok ya. Kalau saya buka WhatsApp dulu, habis itu lihat Instagram. Oke, baik. Saya matiin alarm terus malah lanjut scroll TikTok. Ternyata alarmnya cuma jadi pembuka buat buka TikTok ya. Kalau saya lihat notifikasi dulu, kadang lihatnya cuma sebentar tapi tak tahu sudah lama. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, ternyata hampir semua langsung begitu setelah bangun tidur. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada nggak sih salah satu dari kalian niatnya mau buka TikTok sebentar, tapi pas lihat jamnya ternyata sudah lama? Teman-teman pernah mengalami seperti itu? Pernah sering malah. Oke, ternyata kita sering tidak sadar ya kalau waktu itu cepat berlalu. Apalagi saat kita membuka media sosial. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Kita tidak akan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita akan bersama mencari tahu kenapa kita bisa sulit lepas dari media sosial. Apa dampak dari kehidupan sehari-hari dan bagaimana caranya mengurangi kebiasaan itu. Sebelum kita mulai cerita lebih jauh, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan teman-teman mengikuti kegiatan pada hari ini. Wajib kalau biasanya kalau sudah mulai bicara nanti rasa malunya pelan-pelan hilang. Saya sedikit gugup. Oke, terima kasih sudah jujur. Saya penasaran. Oke, Saya santai sih. Saya santai sih, cuma bingung mau cerita dari mana. Apa sih? Oke, tidak apa-apa, ceritanya nanti pelan-pelan saja ya, tidak perlu terburu-buru. Oke, sekarang saya senang karena teman-teman sudah mau terbuka. Kalau begitu, kita masuk ke pembahasan inti. Saya ingin mendengar cerita dari masing-masing kalian tentang pengalaman menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Baik, kita mulai ya. Sekarang dengar cerita dari masing-masing kalian, siapa yang mau mulai?
Silakan. Saya matiin alarm terus malah lanjut scroll TikTok. Ternyata alarmnya cuma jadi pembuka buat buka TikTok ya. Kalau saya lihat notifikasi dulu, kadang dianya cuma sebentar tapi tak tahu sudah lama. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, ternyata hampir semua langsung pergi setelah bangun tidur. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada nggak sih salah satu dari kalian niatnya mau buka TikTok sebentar, tapi pas lihat jamnya ternyata sudah lama? Teman-teman pernah mengalami seperti itu? Pernah sering malah. Oke, ternyata kita sering tidak sadar ya kalau waktu itu cepat berlalu. Apalagi saat kita membuka media sosial. Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Kita tidak akan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi kita akan bersama mencari tahu kenapa kita bisa sulit lepas dari media sosial. Apa dampak dari kehidupan sehari-hari dan bagaimana caranya mengurangi kebiasaan itu. Sebelum kita mulai cerita lebih jauh, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan teman-teman mengikuti kegiatan pada hari ini. Biasanya kalau sudah mulai bicara nanti rasa malunya pelan-pelan hilang. Saya sedikit gugup. Oke, terima kasih sudah jujur. Saya penasaran. Oke, Saya santai sih. Saya santai sih, cuma bingung mau cerita dari mana. Apa sih? Oke, tidak apa-apa, ceritanya nanti pelan-pelan saja ya, tidak perlu terburu-buru. Oke, sekarang saya senang karena teman-teman sudah mau terbuka. Kalau begitu, kita masuk ke pembahasan inti. Saya ingin mendengar cerita dari masing-masing kalian tentang pengalaman menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Baik, kita mulai ya. Sekarang dengar cerita dari masing-masing kalian, siapa yang mau buat? Saya. Silakan. Ya, kawan mau lihat kadang aja mama sih itu irai bunda perenggode opsi. Hari ini kita TikTok awalnya cuma mau lihat 1 atau 2 video. Lama-lama untuk mau belajar tapi berarti awalnya cuma sebentar ya, tapi akhirnya jadi lebih lama dari yang direncanakan ya? Nah, Menurut April, apa yang membuat TikTok itu susah ditinggalkan? videonya terus jadi Jadi rasa penasaran itu membuat April ini terus melihat video berikutnya ya? ya. Oke, terima kasih ya April sudah mau berbagi. Sekarang siapa lagi yang mau cerita? saya Kak. Oke, silakan. Kalau saya sebenarnya buka HP buat cari materi kuliah, tapi setelah itu saya lihat reels di Instagram, tahu-tahu waktunya sudah lama. Jadi niat awal itu untuk belajar, tapi akhirnya malah melihat hal lain. Iya, Nah, setelah itu biasanya bagaimana? kadang tugas jadi terlambat selesai.
Oh, kalau itu terlambat selesai, apa yang mau dirasakan? Menyesal. Oke, terima kasih. Kalau Amar bagaimana? Saya sering buka WhatsApp sama TikTok. Biasanya dalam keadaan seperti apa? Kalau lagi bosan, Oh, berarti saat bosan media sosial jadi pilihan yang pertama ya? iya. Oke, kalau HP ketinggalan atau baterainya habis, itu perasaan kamu bagaimana? Saya gelisah, rasanya pengen cepat buka HP lagi. Terima kasih Amar sudah mau bercerita. Sekarang Doke, sekarang giliran kamu. Saya jadi buka Instagram sama game online, data saya lupa makan. Lupa makan ya? Iya kak, Oh, pernah juga sampai lupa mengerjakan tugas? karena makan kena HP lupa ada tugasan hari dikumpulkan. Waktu itu yang kamu rasakan. Panik dong. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sudah mau berbagi cerita. Kalau mendengar dari cerita teman-teman, ternyata ada beberapa kesamaan. Awalnya cuma ingin buka media sosial sebentar, tapi akhirnya waktunya sudah lebih lama. Akibatnya ada yang sebelumnya terlambat, ada yang sulit belajar, ada yang merasa bisa kalau jauh dari HP, bahkan ada yang sampai lupa makan. Nah, menurut teman, apakah penggunaan media sosial ini Menurut teman-teman, apakah penggunaan media sosial ini sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kalian atau tidak? Ya, Saya juga menurut kalian, apa dampak yang paling terasa sejak terlalu sering menggunakan media sosial? belajar jadi fokus. Tugas sering ditunda. tidur jadi larut malam. Waktu bersama keluarga juga jadi berkurang. Oke, terima kasih. Artinya sebenarnya teman-teman ini sudah menyadari kalau penggunaan media sosial yang berlebihan itu mulai membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, menurut kalian apa yang mungkin akan terjadi? Nilai saya bisa karena kurang belajar. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya mungkin tugas makin sering terlambat. Oke, baik. Saya jadi susah fokus. Oke, terima kasih. Saya jadi banyak mengurangkan. Iya, terima kasih. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi dah. Menurut teman-teman, apa yang bisa dilakukan supaya penggunaan media sosial ini tidak berlebih? Oke, bagus. Kalau menurutmu bagaimana caranya supaya bisa mengurangi? Saya Ide yang bagus. Kalau Bukti bagaimana? Saya mau belajar dulu, baru buka media sosial. Kenapa memilih cara itu? Supaya tugas selesai dulu. Oke, baik, bisa dicoba. Kalau Amar, Kalau saya lagi bosan, mungkin saya mau coba baca buku atau jalan-jalan sebentar daripada langsung buka HP. pilihan yang bagus. Kalau Dokter gimana? Saya mau simpan HP dulu waktu belajar. Oke, menurutmu itu akan membantumu? Tentu saja iya, soalnya kalau HP dekat saya jadi lihat terus. Oke, baik. Sekarang saya ingin kalian saling memberikan pendapat. Misalnya di ceritanya April tadi, apakah hari ini semangat saran? Saya, Ya, silakan. menurut saya timer itu bagus. Saya juga pernah mencoba.
Oke, terima kasih. Bagaimana dengan ceritanya Uti? Ya, Oke, silakan. Ayo, Apri. Tiba Uro. Dari. Ayo. Oke. Oke, bagus. Itulah salah satu manfaat kelompok kita pada hari ini. Kita jadi sadar kalau kita tidak kemudian menghadapi masalah ini. Nah, setelah mendengar ceritanya dari teman-teman, apa yang kalian rasakan sekarang? Apa yang kalian rasakan sekarang? saya Oke, kami mendengar kadang yang kita butuh itu bukan orang yang menyalahkan kita, tetapi mau mendengarkan dan saling mendukung. Perubahan juga tidak sebatas langkah yang kecil dilakukan terus-menerus, biasanya akan memberikan hasil yang baik. Kalian sudah menemukan beberapa hal yang dicoba. Mudah-mudahan itu bisa benar-benar dilakukan setelah kegiatan ini selesai. Mudah-mudahan kita sudah sampai di bagian akhir. Sebelum kita akhir, saya ingin mendengar satu persatu telah mengikuti kegiatan pada hari ini dan dapatkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya jadi sadar, kalau sering menunda tugas karena media sosial, saya mau mulai mengerjakan tugas dulu baru buka HP. Terima kasih. Saya merasa lebih lega setelah bisa cerita. Ternyata teman-teman